dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang contoh-contoh aturan rantai. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Naswa Zulkarnaini Kurniawan dengan NIM 222520002. Saya Lesi Maulani Rahayu dengan NIM 225250008. Saya Intan Maulidia dengan NIM 222525009. Saya Ahmad Ismi Polikundin dengan NIM 222525011. Saya Awen Citra Azza Zerajan dengan NIM 22252500012. Saya Askia Safira dengan NIM 222525013. Saya Ayudini Aurida dengan NIM 222525001. Saya Irsal Saleh dengan NIM 222525021. Selamat menyaksikan. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan fungsi konstanta, di mana teoremanya menjelaskan bahwa jika fx sama dengan k, dengan k adalah suatu konstanta, maka untuk sebarang x, fx sama dengan f aksen x sama dengan 0. Apa buktinya? Buktinya f aksen x sama dengan menggunakan definisi limit turunan limit h mendekati 0 f x tambahan min fx per h, di mana fx tambahannya ini adalah k dan fx-nya adalah k dibagi dengan h. K kurangi k hasilnya 0 bagi h. 0 dibagi h adalah 0. Maka limit h mendekati 0 dari 0 adalah 0. Contoh soalnya adalah tentukan limit turunan dari fx sama dengan 1 dengan definisi limit turunan. Kita ketahui bahwa definisi limit turunan itu adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x tambah h min fx per h, di mana efeknya itu adalah 1, fx tambah h tetaplah 1. Kenapa? Karena 1 ini merupakan konstanta. Maka fx plus h adalah 1 min fx 1 bagi dengan h. Hasilnya limit h mendekati 0 per h, limit h mendekati 0 dari 0 hasilnya adalah 0. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Ayudini Aurida dengan NIM 22252250014. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang aturan fungsi satuan. Di sini contohnya ada, misalkan fungsi satuan T didefinisikan sebagai T sama dengan 0 jika T lebih kecil dari 0 dan 1 jika T lebih besar sama dengan dari 0. Tentukan limit dan turunan dari fungsi berikut. Ft sama dengan T dikali T. Jadi untuk T kurang dari 0 Jadi untuk T kurang dari 0, karena di sini U-nya sama dengan 0, maka Ft sama dengan T dikali 0 sama dengan 0. Dan untuk T lebih dari sama dengan 0, karena di sini U-nya 1, maka Ft sama dengan T dikali 1 sama dengan 1. Sehingga dapat kita tulis sebagai fungsi potong, yaitu jika T kurang dari 0 dan 1 jika T lebih dari 0. Nah, di sini kita tentukan limit dan turunan. Pertama,
limitnya. Limit fungsi di T sama dengan 0. Yang pertama kita tentukan limit kiri. Limit T mendekati 0 itu ada, yang pertama limit kiri, limit T mendekati 0 itu Ft sama dengan 0. Dan limit kanannya Ft sama dengan 0. Karena limit kiri dan kanan itu sama, maka Ft itu continue di T sama dengan 0. Dan kemudian kita akan menentukan turunannya. Turunan fungsi Ft untuk T kurang dari 0, karena Ft-nya itu 0, maka Ft F aksen T sama dengan 0. Dan untuk T lebih dari sama dengan 0, karena T-nya itu 1, maka F aksen T sama dengan 1. Cukup sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Maulidia dengan NIM 2225250009. Saya akan menjelaskan cara mencari turunan dengan aturan pangkat. Berikut contoh soalnya. Fx sama dengan 6x kuadrat dikali y dikurangi 5y sama dengan x pangkat 3 ditambah 2. Cara menurunkannya, pangkat dikali angka yang ada di depan x, yaitu 6. 2 dikali 6, 12x. Lalu pangkatnya dikurangi 1. 2 dikurangi 1, pangkat 1. Setiap menurunkan y, hasil turunannya selalu dy per dx atau turunan y terhadap x. Dikurangi 5, karena di sini pangkat 1 dikali 5, 5. Sama seperti tadi, setiap menurunkan y, hasilnya adalah dy per dx atau turunan y terhadap x. Sama dengan 3 dikali 1, 3x pangkat 2. 2 tidak bisa diturunkan karena konstanta dan ketika diturunkan hasilnya 0. Setelah itu dikelompokkan. dy per dx 12x dikurangi 5 sama dengan 3x kuadrat sama dengan dy per dx 3x kuadrat per 12x dikurangi 5. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Sita Fahira Hayu dengan NIM 222525-08. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai materi aturan kelipatan konstanta. Sebelum ke contoh soal, kita sedikit menerangkan apa sih aturan kelipatan konstanta itu. Jadi singkat ya, jika kita menemukan suatu fungsi yang dikalikan dengan konstanta, yang perlu kita lakukan adalah menaruh konstantanya di luar fungsi. Jadi fungsinya terlebih dahulu yang diturunkan, setelah itu baru dikalikan dengan konstantanya. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soalnya. Di sini saya menggunakan contoh soal turunan. Bisa dilihat rumus dasarnya adalah d per dx dari k dikali fx sama dengan k kali f aksen x. Kita dapat soal fungsi fx sama dengan min 5 dikali 4x pangkat
4 dikurangi 2x ditambah 7. Tentukan turunan fungsi tersebut menggunakan aturan kelipatan konstanta. Kita tulis ulang soalnya. Kemudian seperti yang tadi saya jelaskan, jika kita menemukan sebuah fungsi yang dikaitkan dengan konstanta, maka kita karena ini sudah di luar ya, jadi kita tinggal mengerjakan si turunan fungsinya terlebih dahulu. Bisa ditulis ulang di sini min 5. Kita turunkan dulu 4x pangkat 4 menjadi 16x pangkat 3, ini menjadi min 2. Nah, setelah fungsi utama yang kita turunkan, maka baru dikalikan dengan min 5. Min 5 dikali 16, min 80 x pangkat 3, min 2 dikali min 5 menjadi 100. Hasilnya ini. Jadi intinya aturan kelipatan konstanta itu, jika kalian menemukan sebuah fungsi yang dikalikan dengan konstanta, kalian tinggal menaruh konstantanya tersebut di luar fungsi, kemudian kalian turunkan terlebih dahulu si fungsinya, baru dikalikan dengan konstantanya. Aturan ini bisa digunakan untuk materi limit, turunan, dan integral. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naswa Zafarani Kurniawan dengan NIM 22252200002. Di sini saya akan menjelaskan turunan dengan aturan di belakang. Di sini kita memiliki fx sama dengan 6x pangkat 3 kurang 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 1. Yang ketika diturunkan hasilnya menjadi f aksen x sama dengan 6 dikali 3x 3 dikurangi 1 dikurangi 2 pangkat 1 dikurangi 2 kali 1 x 2 dikurangi 1 ditambah 4 x 1 kurangi 1. Nah, karena negatif 1 ini tidak memiliki variabel, sehingga ketika diturunkan dia menghasilkan nilai 0. Dari sini kita mendapatkan 18x kuadrat dikurangi 2x ditambah 4, sehingga hasil dari turunan dari fx ini menghasilkan f aksen yang bernilai 18x pangkat 2 negatif 2x ditambah 4. Perkenalkan, nama saya Aulia Citra Alda dengan NIM 22252500012. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal aturan sisi. Di sini soalnya fx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 2 min 5x pangkat 3 min x. Carilah turunan f aksen x menggunakan aturan selisih. Yang pertama-tama tulis ulang aturan selisih. Yang kedua, turunkan tiap sukunya. X pangkat 4 diturunkan menjadi 12 X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 diturunkan menjadi 4X. Selanjutnya yang ini
jawaban akhirnya 12x pangkat 3 tambah 15x pangkat 2 plus 4x plus 1. Kasih. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Askia Safira dengan NIM 2225250013. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari turunan aljabar dengan menggunakan aturan hasil kali, yang dimana berarti contoh soal dari saya itu cari turunan dari 2x min 3 dikali x kuadrat plus 4 menggunakan aturan hasil kali, yang berarti itu jawab fx sama dengan 2x min 3 dikali x kuadrat plus 4. Berarti untuk mencari turunan pertama dari fungsi ini ditulis d per dx fx sama dengan 2x min 3 d per dx x kuadrat plus 4 plus x kuadrat plus 4 d per dx dari 2x min 3, yang dimana berarti d per dx ini diturunkan, setelah itu disubstitusi, berarti ditulis lagi d per dx fx sama dengan 2x min 3. Turunan pertama dari x kuadrat plus 4 itu kan berarti 2x, disubstitusi ditambahkan dengan x kuadrat plus 4. Turunan pertama dari 2x min 3 itu kan berarti 2, disubstitusi. Nah, setelah itu dikali, baru ditulis lagi d per dx ini. Nah, 2x dengan sesama jenisnya ini sama ini, dan ini sama ini. 2x dikali 2x berarti kan 4x kuadrat min 3 dikali 2x min 6x plus x kuadrat dikali 2 2x kuadrat 4 dikali 2 8. Nah, setelah itu dijumlahkan dengan suku sesama jenis, berarti ditulis lagi d per dx fx sama dengan 4x kuadrat dengan 2x kuadrat ditambahkan jadi 6x kuadrat min 6x tidak ada suku yang sejenis diturunkan, 8 konstanta saja tidak ada yang sejenis diturunkan. Jadi turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x min 3 dikali x kuadrat plus 4, turunan persamanya itu berarti 6x kuadrat min 6x plus 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dengan NIM 2225250011. Jadi kali ini saya akan menjelaskan soal fungsi 1/3x kuadrat plus 1 dengan aturan hasil bagi. Jadi pertama itu tulis d per dx sama dengan yang pertama itu penyebutan kita taruh di pembilang, yaitu 3x kuadrat plus 1 dikali turunan dari d per dx dari 1 dikurang 1 dikali dengan turunan dari 3x kuadrat plus 1. Yang penyebut 3x kuadrat plus 1 nya dikuadratkan, jadi 3x kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 3x kuadrat plus 1 turunin 3x kuadrat plus 1. Terus turunan dari 1 itu sama dengan 0 karena 1 itu konstanta, tidak ada variabel. Kurang 1. Turunan dari 3x kuadrat plus 1 itu adalah 2 dikali 3 sama dengan
kuadrat, pangkat 2 nya ini kurang 1, jadinya x kuadrat kurang 1 sama dengan x kurang 3x kuadrat plus 1. Dan ini langsung aja dihitung. 3x kuadrat plus 1 kurang sama dengan 0. Min 1 dikali 6x, min 1 dikali 6x sama dengan min 6x per 3x kuadrat plus 1 kuadrat. Itu bicaranya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. See you.